bicara semua, Pak. Artinya apa? Kita butuh suatu cara khusus untuk melakukan pendekatan ke senior-senior kita. Saya yakin dan percaya secara kemampuan, pengetahuan, dan jam terbang, beliau-beliau ini pasti jauh lebih senior, Pak. Jauh lebih senior. Jauh lebih senior daripada kita. Kita butuh bimbingan juga nih. Butuh pendekatan ke beliau-beliau. Tujuan kita cuma satu. Bagaimana supaya kita ini memang punya satu goal lah. Punya satu goal. Dan kita ini bisa jadi satu organisasi yang kompak dan kuat selalu. Welcome to podcast Gikamer. Halo Pak Revan. Halo, selamat pagi, selamat siang Pak Andika. Siang. Luar biasa ya. Akhirnya. Udah lama ku coba undang lawyer sibuk ini ke podcast kita ini, tapi ini baru sempat. Kenapa? Udah terbuka hati untuk hadir di sini. Bukan kan terbuka, kalau masalah terbuka dari dulu kita udah terbuka sebenarnya. Bahkan mungkin kita udah nunggu nih. Cuman mungkin gini Pak, masalah waktu ya kan, masalah waktu. Ya Bapak tahulah ya kan kita ini kayak gimana kan. Itu aja sih mungkin, makanya ketika ada waktu seperti ini luang, oke. Gas. Oke. Terima kasihlah sudah mau hadir di podcast kita ini. Luar biasa. Sangat luar biasa, dan tamu-tamunya pun luar biasa. Luar biasa. Ini tamunya sekarang yang hadir, Pak Revan ini adalah salah satu pengacara top Batam. Awas didengar senior kita nanti. Kan salah satu. Didengar senior kita nanti. Ya kan salah satu kan. Siap. Bukan tertop. Siap. Salah satu. Amin. Gitu. Karena Bapak ini lawyer in-house-nya Cipta Group ya? Iya, benar Pak. Cipta Group lah, pengembang. Sejak? Kita mulai dari Cipta kita pegang sejak tahun 2017 Pak. 2017 di situ kita langsung dipercaya sama Cipta untuk jadi lawyernya mereka sampai sekarang kurang lebih 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun. Ada berapa grup sih Cipta ini? Cipta sebenarnya ada beberapa grup, cuman dia lebih mendominasi ke sektor pengembangan sih Pak. Pengembangan kayak developer gitu. Kalau untuk developer sendiri Cipta itu ada 5 grup, 5 manajemen lah. 5 manajemen itu ada PT Cipta Tama, Cipta Tama Kriya Prima, Buana Cipta Propertindo, Devin Buana Perkasa, PT Rexpin sama PT Jolin. Jadi 5 perusahaan ini yang memang dia sektor sektor usahanya itu di pengembangan. Khusus pengembangan. Cuman ada sektor beberapa lain lagi mungkin seperti di sektor kayak perhotelan, mungkin ada sektor bahkan di pendidikan juga ada. Ada di pendidikan Pak. Kayak Sekolah Cipta Tunas Indonesia yang di Tiben itu kita. Gitu klien kita juga. Di pendidikan sekarang target ke depan kalau rencana sih, kalau kita lihat dari klien kita sih bahkan sampai ke perguruan tinggi Pak. Wow. Perguruan tinggi Pak. Cuman sekarang karena baru beberapa tahun dimulai, sekarang baru playgroup, TK sampai SD. Mungkin ke depan, mungkin beberapa tahun mungkin SMP udah mulai buka. Karena berarti Cipta Group ini salah satu produk yang ingin mencerdaskan bangsa ya. Pasti Pak, pasti. Makanya mungkin dimulai dari di pendidikan. Ya mungkin seiring perkembangan waktu mungkin nanti ke depan bisa jadi mungkin klien kita mungkin tidak hanya dari pendidikan sama pengembangan, mungkin ada di sektor kesehatannya, di perbankannya, ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan. Ya, jadi istilahnya tidak Cipta Group ini tidak hanya mementingkan untuk pendapatannya, tapi mementingkan kecerdasan bangsa juga ya. Pasti. Kesehatan juga tadi. Kesehatan itu, cuman kalau kesehatan memang untuk saat ini belum, cuman ke depan kita nggak tahu. Tapi yang sekarang yang paling pasti itu yang di pendidikan sudah mulai. Sudah mulai. Oke. Bapak ini sebagai pengacara di tahun satu angkatan gitu ya? Iya. Pernah satu kantor juga. Satu angkatan gitu ya. Kita dulu ada pengalaman bagus sih. Apa dulu kantor kita?
Baja ya, baja. KH Baja. Siap. Baja Steel ya. Bahasa Inggrisnya. Baja Steel. Ada berapa kemarin kita ada 5 ya? Ada 5. 6. Aku, Bapak, Pak Jepra, Pak Benri, Bu Romaldes, Andi Zulianto. Itu tuh nggak kelihatan ya. Jakarta dia. Jakarta ya. Iya, dia sekarang legal tentang Alkes. Oh. Kalau kesehatan. Yes. Jadi nggak tahu dia udah sumpah atau enggak. Yang penting dia yang kabar terbaru dia Alkes. Iya. Oke Pak, saya mau tanya. Ini kan kita baru memilih ketua Pradi, ya kan? Muncak kemarin. Dari sudut pandang Bapak sebagai peserta lah, sebagai anggota, sukses nggak Muncap ini? Pasti sukses. Kalau saya sendiri melihat sebagai salah satu anggota yang masih junior lah ya, masih junior yang belum berpengalaman seperti kawan-kawan senior kita. Saya melihat pada saat proses Muncap itu dari mulai persiapan sampai proses berlangsungnya Muncap, saya melihat kawan-kawan ini sangat kompak dan sangat mempersiapkan dengan matang banget gitu loh, Muncap ini gitu loh. Sehingga pas hari H Muncap itu saya juga melihat prosesnya dari awal sampai terpilihnya ketua yang terpilih, saya lihat cukup dewasa dan cukup berwarna gitu loh. Apalagi pada saat itu terjadi sedikit perdebatan tuh. Ya Pak ya, sedikit perdebatan tentang bagaimana prosesnya, terkait dengan bagaimana mekanisme pemilihannya. Bahkan pada saat itu yang paling saya senang itu saya melihat bahwa senior-senior yang selama ini kita nggak ketemu di pengadilan hadir di situ semua gitu loh. Antusias ya semua. Antusias gitu. Saya melihat luar biasa gitu loh. Sehingga dengan dihasilkannya ketua terpilih, saya juga merasa bahwa kita udah cukup dewasa lah. Kita udah cukup dewasa dan kita cukup besar juga. Cukup besar juga sehingga kita berhasil bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita itu dengan melaksanakan Muncap ini menjadi satu nilai plus buat apa yang mau kita sampaikan ke DPN gitu loh. Artinya bahwa memang berhasil gitu loh. Saya melihat dengan proses Muncap itu sendiri, apalagi calon-calonnya kemarin orang-orang hebat juga. 3 calon ketua yang mengajukan diri adalah orang-orang hebat dengan karakternya masing-masing gitu loh. Sehingga siapapun yang terpilih sebenarnya tentu ini pun saya percaya bakalan membawa Pradi ini menjadi yang lebih hebat dan lebih besar. Saya yakin. Berarti sukses lah ya. Saya bilang sangat sukses. Panitia luar biasa bekerja. Ya, dari apa namanya, dari awalnya panitia bekerja keras sampai terpilihnya ketua ini berjalan dengan baik, walaupun ya itulah demokrasi. Ada perdebatan sedikit, tapi perdebatan biasa. Iya, hebatnya dewasa semua. Dewasa Pak. Nggak ada yang marah, berontak, nggak ada ya. Sampai sekarang Pak, kita pastikan Pak, itu Pak ketua terpilih belum terlantik, kita masih fine aja kok, kita oke kok. Bahkan semua saya lihat kemarin ada sedikit bocoran itu kemarin ada kepengurusannya itu bergabung semua kok. Iya. Dari kawan-kawan yang mungkin ada calon ketua yang nggak terpilih, tim suksesnya kawan-kawannya semua ikut masuk ke pengurusan yang terpilih kok. Iya. Artinya di situ berarti semua baik-baik saja gitu loh. Dan ini semua udah sepakat bahwa kita kompak dan harus satu gitu loh. Makanya saya selalu menggaungkan bahwa Pradi itu satu. Iya. Gitu loh. Karena terbukti juga seperti Jojo Hari sebelum pemilihan ketua kan beliau-beliau yang orang-orang hebat itu duduk di sini. Iya, saya juga lihat Pak. Saya tonton Pak. 24 jam saya tonton. Benar Pak. Yakin. Betul Pak. Serius sekali bohongnya. Kalau kemarin kayaknya mereka hadir di podcast lain, mungkin saya belum tentu tonton Pak. Cuma karena ini hadir Pak, saya tonton Pak. Ya karena ada setiap kandidat itu statementnya bagus. Ketika mereka menang, ketika mereka menang, mereka akan merangkul semua yang pro dan kontra. Setuju. Sampai sekarang kita lihat kayaknya kepengurusan merangkul semua. Iya, merangkul semua. Apalagi ketua yang terpilih ini saya pikir ketua yang terpilih Pak Mustari ini saya lihat bersifat merangkul dan memang bergandeng gitu loh. Dia mengajak, ayo kita bergandengan tangan. Tujuan kita semua sama, membuat ini menjadi besar. Pradi kita menjadi satu, ayo. Gitu. Karena kalaupun jadi ketua bertangan besi juga nggak ada artinya juga. Pasti Pak. Nggak ada artinya juga. Pak. Zaman sekarang ini nggak bisa otoriter Pak. Apalagi posisi kita mandiri. Betul. Bukan gara-gara ketua kita dapat klien. Betul. Jangan-jangan berlawanan kita sama ketua. Betul. Makanya kan? Sekarang lebih ke
yang namanya pemimpin ini lebih bisa mengayomi, Pak. Iya. Mengayomi, nggak bisa lagi zaman-zaman otoriter seperti dulu gitu. Apalagi yang dipimpin ini orang-orang hebat semua. Iya. Betul, Pak. Saya ibaratkan lawyer itu orang-orang hebat seperti ya dipegang kepala ekor lepas, dipegang ekor kepala kemana-mana kan gitu, Pak. Iya. Semua harus, makanya semua pemimpin-pemimpin organisasi advokat pasti punya kelebihan yang melebihi daripada anggota-anggotanya. Artinya apa? Dia punya satu cara yang bisa bagaimana mengayomi, menggandeng anggota-anggotanya orang-orang hebat ini gitu loh, Pak. Nggak susah, bukan perkara gampang, Pak. Iya, betul. Dan satu lagi, aku sangat apresiasi buat 3 kandidat orang-orang hebat ini. Betul. Ketika sudah selesai bergandengan tangan, ya kan, legowo semua. Betul. Pak Roy legowo berfoto dengan Pak Mustari, Pak Bambang juga. Betul. Sudah dewasa, terbukti. Saya bangga dengan mereka-mereka. Orang hebat. Orang hebat. Orang hebat. Oke, setelah kita lihat kepemimpinan Pak Mustari yang baru ini, kan sudah ada daftar-daftar kepengurusan. Isunya begitu, Pak. Iya, isunya atau sudah Ada bocoran lah, Pak. ada bocoran. Ada Iya, bocoran sama saya sedikit. juga ada 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 bocoran. bocoran dikit, Pak. Aku mau sampaikan bahwasannya Pak Revan ini memangku satu kedudukan yang sangat sakral menurut saya. Hah? Ini bocoran. Saya mau nanya, ini benar atau enggak ya? Sebagai ketua keanggotaan organisasi Pradi kita ini, betul? Ya, itu amanah yang disampaikan ketua terpilih ke saya, Betul Pak. enggak? Betul, Pak. Betul. Iya. Berarti bukan isu ya? Bukan isu. Itu betul, Pak. Berarti udah resmi lah ya? Betul. Resmi setelah di SK kan, di Pak. SK kan. Ini sekarang KSB terpilih Pradi sedang melaksanakan Rakernas di Surabaya. Informasinya sih pada saat Rakernas tersebut SK disampaikan DPN ke DPC Batam untuk yang kemarin yang terpilih serta strukturnya, Pak. Jadi yang mudah-mudahan kalau memang ketua DPC atau ketua yang terpilih sudah menerima itu, ya mungkin udah benar, Pak, udah sah, Pak. Udah sah. Gitu, Pak. Udah sah. Yang menjadi pertanyaanku, apa sih yang dilihat ketua ini dengan sosok Pak Revan ini didudukkan menjadi ketua keanggotaan? Menurut Bapak? Saya nggak bisa jawab itu, Pak. Tapi yang pasti yang namanya ketua dalam memilih jajarannya untuk menentukan orang-orang siapa yang tepat di satu pos atau di satu bidang, tentu ketua ini kan punya pertimbangan lain, punya pertimbangan khusus untuk mendudukkan atau mengamanatkan seseorang itu untuk mengurusi satu bidang. Saya juga yakin tentu ketua terpilih juga tidak serta-merta secara pribadinya sendiri memilih. Pasti ini sebelumnya ada melalui mekanisme atau rapat-rapat internal di internal KSB lah. Seperti ketua, sekretaris dan bendahara terpilih. Karena ini, Pak, yang mau dibentuk ini kan tim, Pak. Iya. Tim yang mana supaya ke depan perahu atau kapal yang dibawa ini bisa jalan sampai ke dermaga tujuannya. Kan kira-kira gitu, Pak. Kalau di dalam ini nahkoda, ABK, apa semua yang kira-kira kurang untuk bisa satu pemahaman, kan sulit ini, Pak. Ya. Pasti sulit untuk kita mencapai tujuan dermaga selanjutnya. Karena apa? Pemimpin pasti tahu di tengah jalan atau di tengah laut itu bakalan ada gelombang yang sangat besar. Ya. Apalagi di situasi sekarang ini, angin laut kanan kiri, utara selatan, barat daya, gitu loh, Pak. Itu pasti ada gelombang, dan dia tentu harus mempersiapkan amunisi orang-orang yang bisa paling tidak bisa membawa atau menghantarkan perahu ini sampai ke depan, sampai ke dermaga tujuannya. Mengenai apa pertimbangannya, saya yakin dan percaya bahwa ketua atau pimpinan-pimpinan yang terpilih kemarin itu pasti punya pertimbangan khusus, Pak. Secara detail mungkin saya nggak bisa jawab, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Beliau punya pertimbangan apa. Tapi dengan adanya amanat seperti ini, Pak, dengan adanya perintah atau paling tidak arahan mengamanatkan bahwa saya dipercayakan di satu bidang tertentu, saya yakin dan percaya memang ini bukan tugas mudah. Ya. Apalagi Bapak bilang tadi ini masalah keanggotaan, Pak. Ya.
kepala bidang keanggotaan, Pak. Bapak tahu, Pak, anggota kita ini banyak yang senior, Pak. Dan seperti tadi pengacara soalnya. Pengacara semua, Pak. Artinya apa? Kita butuh suatu cara khusus untuk melakukan pendekatan ke senior-senior kita. Saya yakin dan percaya secara kemampuan, pengetahuan, dan jam terbang, beliau-beliau ini pasti jauh lebih senior, Pak. Jauh lebih senior. Jauh lebih senior daripada kita. Kita butuh bimbingan juga nih. Butuh pendekatan ke beliau-beliau. Tujuan kita cuma satu, bagaimana supaya kita ini memang punya satu goal lah. Punya satu goal, dan kita ini bisa jadi satu organisasi yang kompak dan kuat selalu. Mau ada badai atau benturan dari manapun kita siap, kita udah biasa gitu, Pak. Kita udah biasa dari pertama kita dibentuk itu, kita udah biasa. Sejak Undang-Undang Nomor terbentuk 2003, benturan apa lagi yang nggak kita coba, Pak? Betul. Yang nggak kita alamin, Pak. Dan sampai sekarang kita masih ada. Artinya apa? Kita udah kuat gitu, Pak. Betul. Oke, tadi jawaban Bapak tentang apa sih sudut pandang dari ketua yang terpilih ini memilih Bapak tidak bisa spesifik karena yaitu pola pikir beliau. Betul. Beliau pasti sudah memikirkan matang-matang. Pasti, Pak. Karena organisasi ini bukan organisasi ece-ece. Betul. Yang sangat besar dan orang di dalamnya adalah pengacara-pengacara yang memang orang-orang terbaik. Betul. Oke. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Bapak ini kan sudah menerima, sudah tahu posisi ketua keanggotaan ini sangat berat lah dan sakral. Apa sih visi misi Bapak? Ini seru nih, Pak nih. Apa sih visi Bapak untuk? Cakep nih. Dalam waktu dekat, Pak. Dalam waktu dekat ini mungkin yang saya coba pikirkan, dan ini pun sebenarnya sudah coba saya diskusikan sama ketua terpilih. Yang paling dekat adalah yang saya mau lakukan adalah saya mau membuat bagaimana Peradi ini, beserta anggota-anggotanya, kita itu dikenal masyarakat, dan kita itu sebenarnya ingin menunjukkan ke masyarakat kita itu ada gitu loh. Yang pertama adalah saya mau lebih menegaskan bahwa identitas kita itu ada. Mungkin kita selama ini tahu, mungkin ya dengan gejolak atau permasalahan internal yang kita hadapin mungkin di lingkup secara pribadi ya. Itu mungkin secara umum sih orang udah tahu gitu loh. Tapi saya menunjukkan identitas bahwa ini loh, kami ini Peradi. Peradi kami itu ini gitu. Peradi kami itu ini, apalagi sekarang Peradi kita kan udah ada logo, Pak. Udah ada logo. Kami mau tunjukkan caranya bagaimana. Saya coba kemarin memberikan saran dan masukan ke ketua terpilih bahwa Pak Mus, boleh nggak kita itu tentukan satu seragam kita sebagai bentuk identitas kita, untuk menunjukkan bahwa kita ini masih ada gitu loh. Keren itu. Bahwa kita ini ada dan kita ini masih ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Tunjukkan kita punya seragam. Yang mana seragam itu kita coba terapkan di satu hari, Senin sampai Jumat. Di satu hari itu kita pilih aja deh. Satu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu Jumat deh. Keren itu. Semua anggota Peradi satu itu pakai seragam itu. Mau dia sidang, mau dia pendampingan di Polres, Polsek, di tempat-tempat lain, pakai itu. Keren. Tujuannya apa? Itu dia tadi. Kita mau tunjukkan kami ini ada. Dan kompak gitu loh. Selama ini, Pak, terus terang, Pak, kita sidang di pengadilan, Pak. Ya. Atau pendampingan di mana-mana, Pak. Kita nggak tahu kalau itu Peradi siapa gitu loh. Kalau dia itu ya kita bilang Peradi kita, tapi kita nggak tahu, Pak. Apalagi sekarang banyak muncul advokat baru. Advokat baru, ya kan? Bahkan kita mungkin ada di grup WhatsApp kita satu sama lain pun belum tentu ketemu. Nggak saling kenal, Pak. Tapi dengan adanya identitas itu lebih dekat. Kita nggak kenal pun kita bakal tegur dia. Lebih dekat. Benar. Secara emosional kita lebih dekat, gitu. Itu yang saya mau coba lakukan dalam waktu dekat. Lakukan. Tapi ini pun perlu kan kita sampaikan melalui mekanisme-mekanisme seperti rapat. Untuk kita berharap kita juga ingin menyampaikan tujuannya supaya kawan-kawan yang lain bisa sepahaman sama kita, Pak, bisa sepemikiran bahwa tujuan kita ini loh, tujuan kita ini baik gitu. Itu sih, Pak. Tapi ya itu salah satu dobrakan yang sangat luar biasa. Kita ini angkatan 2017, ya kan? Nggak bisa kita pungkiri, udah hampir 4 tahun gitu ya. Ya.
kita tidak pernah ada konsep yang begini. Sama seperti tadi, ketika kita bersidang, kita nggak kenal satu sama lain. Padahal itu satu pradi kita, Betul. ya kan? Jadi emosional kita ke dia nggak terlalu dekat. Tapi ketika pakai baju dinas itu, oh ini, jadi nampak kita besarnya. Benar. Bukan ece-ece, itu memang dobrakan yang sangat luar biasa. Jadi mungkin gini Pak, mungkin kalau untuk pemikiran mungkin selama ini sudah ada, sudah pernah muncul mungkin. Hanya saja mungkin untuk proses eksekusi dan pelaksanaannya aja mungkin yang belum bisa direalisasikan Pak. Kebetulan setelah terpilihnya ketua terpilih Pak Mustari sekarang kan yang muda-muda ini kan lagi hot-hotnya nih Pak. Nah ini harus kita manfaatkan gitu loh. Yang muda-muda ini lagi jor-jorannya. Nah ini harus kita manfaatkan dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dengan ide-ide yang cemerlang. Ini yang harus kita implementasikan gitu loh. Jadi tidak lagi hanya sebatas wacana gitu. Kalau dulu mungkin kalau untuk pemikiran ada, mungkin implementasinya aja yang belum sempat terrealisasi Pak. Mungkin itu sih. Itulah tadi, betul juga itu sepertinya. Karena gini, kemarin setelah podcast orang-orang besar yang 3 ini menyatakan bahwasannya mereka tidak akan menetapkan lagi orang-orang yang hanya nama di kepengurusan. Mungkin begitu tadi. Mungkin seperti yang Bapak bilang, sebenarnya rencana ini sudah ada, tapi tidak dieksekusi oleh orang yang tepat. Betul. Karena hanya start di situ aja, hanya sebagai wacana aja. Betul. Ya kan, jadi sekarang mungkin ya ketua yang terpilih akan memilih orang-orang yang tepat seperti Bapak, tepat, enak bisa mengeksekusinya langsung, bukan hanya wacana. Betul. Gitu. Ya. Semoga apa wacana Bapak ini bisa diterima teman-teman, bisa diterima senior-senior, karena ini hal yang sangat baik, ya kan? Mudah-mudahan Pak, amin. Karena tentu harus ada kolaborasi dan kerjasama dengan kawan-kawan yang lain juga. Karena ini contohnya begini, ini bagus kalau ada konsep begitu, tidak nampak junior dan senior, Pasti. tidak nampak yang kaya dan yang miskin. Pasti. Karena dinasnya sama, kan? Semua sama Pak. Semua sama, putih dan biru itu aja. Dinasnya semua sama gitu ya. Iya. Tapi yang menjadi masalahnya, ketika dinas kita sama, jelek-jelek semua, bagus-bagus semua. Kita harus bisa menerima apapun yang terjadi pada organisasi kita. Benar. Pak, izin Pak, kurang jelek apa Pak nama organisasi kita selama ini dengan adanya benturan-benturan yang terjadi Pak? Iya. Tapi apa? Karena kita kuat, kita masih bisa bertahan. Di mata masyarakat Pak, nama kita ini Pak, Pradi ini, kadang-kadang kita malu juga Pak. Apa profesinya? Lawyer. Oh, lawyer Pradi ya? Iya Pradi. Pradi yang mana? Akan lucu Pak. Iya. Kayak ngejek ya. Sedih kita dengarnya. Padahal selama ini yang terbenak di pikiran saya Pradi 1. Iya. Gitu. Pradi 1 gitu. Iya. Gitu. Pradi mana? Pradi mana Kayak kan? ngejek kan? Bingung kita mau jawab. Emang Pradi ada lagi? Kan gitu Pak. Setahu gue Pradi 1. Undang-Undang Advokat 2003 memerintahkan Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia. Nggak ada Pradi 1, Pradi 2, Pradi 3. Iya, dalam Undang-Undang 2003. Iya benar. Makanya saya bilang Pradi 1 kok. Enggak, ada berapa katanya. Lu ada aja. Kemarin gitu Pak. Tapi kalau kita pakai baju dinas itu nggak ada Pradi mana ya, tinggal tengok aja baju Iya. kita ini Pradi. Kita punya logo kan gitu. Iya, ini Pradi. Ini Pradi, titik. Nggak ada yang usah sambung kemana-mana. Iya. Jadi mencerdaskan masyarakat juga. Benar. Kalau bertanya inilah Betul. jawabannya. Betul Pak.